Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang menyongsong kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari riwayat sejarah kita tahu bahwa keadaan tanah Arab sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana kegelapan. Waktu itu tidak ada ketentuan hukum yang dapat mengatur kehidupan bangsa Arab, sehingga berlakulah hukum rimba, di mana yang kuat dan menang berkuasa, yang lemah dan kalah tertindas dan diperbudak. Merajalelanya penindasan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, sehingga dikenallah bangsa Arab sebagai bangsa yang rendah budi pekertinya. Pada saat itu suasana damai dan rukun tidak terdapat di kalangan bangsa Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Padahal Allah menciptakan alam seisinya untuk para hambanya sebagai tempat berusaha dalam mewujudkan cita-cita hidupnya, yakni mengabdi kepada Allah agar tercapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sangat dituntut adanya gotong royong dan bantu-membantu dalam mengusahakan kesejahteraan hidup, bukannya penindasan dan pemerkosaan hak-hak kemanusiaannya. Sebagai suatu bukti kebejatan akhlak mereka ialah dianggapnya rendah derajat kaum wanita, sehingga setiap kelahiran bayi perempuan pasti dikubur hidup-hidup. Pada tahun 571 Masehi terjadilah suatu peristiwa terkutuk, yaitu penyerangan terhadap kota Mekah oleh pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraha, seorang gubernur Yaman, dengan maksud menghancurkan Ka'bah Baitullah. Akan tetapi Allah tidak ridho dengan ulah tingkah mereka, sehingga Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang menghancurkan tentara gajah sebelum tercapai maksud menghancurkan Ka'bah. Dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka
untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Peristiwa kelahirannya menggemparkan, penuh dengan pertanda istimewa yang mengisyaratkan akan terjadinya perubahan dalam kehidupan umat manusia. Kelahiran beliau membawa kegembiraan dan rahmat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dia tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga surat Fatir ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah zat yang bersifat maha pengasih. Allah tidak menghendaki kehancuran yang disebabkan perbuatan keji dan mungkar dan angkara murka hamba-hambanya. Tuntunan Allah menghendaki keadilan dalam kehidupan masyarakat, membela hak-hak kaum tertindas, dan melarang perbuatan sewenang-wenang. Islam memerintahkan umatnya hidup dalam kerukunan dan perdamaian, gotong royong, serta tolong-menolong dalam mengatur kehidupan menuju keridhaan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Untuk mewujudkan masyarakat yang damai, adil, bersaudara, bersatu, memerlukan akhlak yang mulia, yang baik. Itulah tugas pertama Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada awalnya diutus beliau, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Itulah Nabi Muhammad yang kelahirannya membawa amanat kemanusiaan, merombak kehidupan jahiliyah yang penuh kemungkaran dan kedurhakaan. Berbahagialah kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, karena dengan mengikuti ajaran beliau berarti kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sambut hari kelahiran Nabi Muhammad dengan segenap penghormatan, yakni dengan mengambil suri toladan dari perjalanan hidup beliau
dan melaksanakan ajaran-ajaran beliau dengan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Marilah kita jadikan penyambutan hari kelahiran Nabi Muhammad ini sebagai titik balik untuk merubah tata kehidupan kita dari kehidupan yang tidak teratur menjadi kehidupan penuh marhamah dan mawadah, penuh kerukunan dan kedamaian. Marilah kita robah akhlak yang selama ini hanya menuruti hawa nafsu syaitaniyah menjadi budi pekerti terpuji yang memancarkan cahaya iman dalam setiap langkah perbuatan sehari-hari. Kita yakin bahwa risalah Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanah Allah berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus dan wajib kita mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan beliau itulah kita akan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyum bima kanu ya'malun. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan darussalam, surga yang pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan adanya hubungan baik secara pribadi maupun antar masyarakat keseluruhannya. Dengan tugas pekerjaan, perdamaian, perdagangan, kegiatan lainnya, dan kegiatan sosial yang lainnya. Hendaknya senantiasa menunjukkan sikap yang terpuji, apalagi sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan kebesaran negara dengan memelihara keluhuran budi pekerti, sebab kebesaran dan kejayaan suatu negara dinilai dari keluhuran budi pekerti bangsanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia sempurna, berbudi pekerti luhur, serta perangai terpuji, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jelaslah bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan cermin yang hendaknya kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Karena itulah di dalam diri kita, perbaiki diri kita dengan sebenar-benarnya. Dan kita sambut serta peringati kelahiran beliau. Hendaklah dengan niat ikhlas serta penuh pengharapan. Semoga penghormatan kita untuk memberikan asar atau bekas, yakni semaraknya syiar Islam, terbinanya ukhuwah Islamiyah, serta maslahatul umat dengan berhiaskan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan ajaran-ajaran akhlakul Islamiyah kepada anak
cucu, saudara-saudara kaum muslimat semuanya, agar mereka kelak menjadi manusia-manusia yang bersusila, berakhlak mulia. Kepada mereka lah kita tanamkan harapan masa depan sebagai pengganti yang akan melanjutkan cita-cita Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka risalah Nabi Muhammad adalah untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah menuju perdamaian dan kebahagiaan dunia akhirat, juga membawa amanah kemanusiaan yang mengatur pribadi orang-orang, masyarakat, bahkan negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia.